Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Bersukacita pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan dalam contextual Bible reading. Pada pagi hari ini kita sampai dalam surat 2 Yohanes ayat 1 sampai 13. 2 Yohanes, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Allah Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Puji nama Tuhan. Surat 2 Yohanes ini ayat 1 sampai 13 ini ditulis oleh Yohanes, murid yang terkasih, sama dengan penulis surat Injil Yohanes dan 1 dan 2 dan 3 surat Yohanes. Pada pagi hari ini kita melihat ada pembuka surat, ada isi surat dan penutup. Ayat 1 sampai 3 kita melihat di situ dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anak yang benar-benar aku kasihi. Nah, di sini Yohanes memperkenalkan diri sebagai penatua, otoritasnya sebagai seorang yang mengasihi Kristus, yang mengenal ajaran Kristus, yang memelihara, melakukannya dengan setia dan mengajarkannya kepada orang-orang. Nah, dia memperkenalkan sebagai penatua gereja yang terus rindu mengajak orang-orang untuk juga percaya kepada ajaran Kristus yang sempurna, yang murni, dan ditujukan kepada ibu terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar dikasihi oleh Yohanes. Kalau kita kembali kepada Injil Yohanes pasal yang terakhir ini, Yohanes ini murid yang dikasihi Yesus, dan orang yang dikasihi Yesus ya begitu mengasihi juga orang-orang yang dia layani, karena kasih Kristus telah melimpah dalam hidupnya. Dan ini ditujukan kepada seorang ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang hidup dalam kebenaran. Beberapa referensi yang saya baca, memang di pasal ini tidak dijelaskan secara detail siapa namanya, tempat tinggalnya di mana dan sebagainya. Ada beberapa referensi yang mencatat ada kemungkinan ibu ini orang yang terpandang atau terkemuka, orang-orang yang punya pengaruh, dan pasti sangat punya alasan untuk Yohanes menulis surat kepada ibu ini. Yang jelas bahwa ibu ini telah mengenal kebenaran Kristus, dan sebagian anaknya juga mengikuti iman yang sama. Iman yang diikuti ibu ini yaitu iman kepada Yesus Kristus. Dikatakan di situ, bukan saja aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ya, penekanannya adalah kasih dan kebenaran. Ini dalam pembukanya si surat Yohanes ini kepada ibu yang terpilih. Kemudian pada isi surat ayat 4-11 ada beberapa poin yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini yang sangat penting, yaitu yang pertama, aku sangat bersuka cita, ayat yang keempat, bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Jadi ada kemungkinan ibu ini ibu tunggal, dan bagaimana iman ibu ini boleh membawa anak-anaknya untuk juga mengimani Yesus Kristus, dan ini membuat sukacita, dan sukacita seorang penatua dalam hal ini Yohanes, seorang pengajar Alkitab, seorang yang setia kepada ajaran Kristus, yaitu ketika orang-orang yang dilayani itu memegang kebenaran Kristus, memegang dengan setia perintah yang diajarkan Yesus. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menuruti perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menuruti perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Pendekatan Yohanes, walaupun secara dia sebagai pelayan pemerintah, tetapi diksi yang diambil di sini adalah, diksi yang dipilih adalah permintaan. Ini menunjukkan bagaimana seorang yang melayani Kristus tidak memakai pendekatan atasan bawahan atau senior dengan junior ataupun orang yang sudah merasa lebih rohani, tetapi pendekatan kasih dan meminta. Ini berarti mendorong orang untuk memilih yang terbaik, yaitu hidup dalam ajaran Yesus, supaya saling mengasihi dan tidak memerintah, tetapi dia memberikan permintaan, mengajukan permintaan untuk hidup dalam ajaran Yesus Kristus. Dan mengapa atau apa latar belakang untuk Yohanes ini menulis kepada ibu yang terpilih ini? Waktu itu banyak para penyesat. Kalau kita kemarin melihat dari 1 Yohanes, itu ada orang-orang yang menyesatkan, bahkan ada di antara anggota jemaat yang tidak benar-benar mengikuti Kristus, dan mereka itu menyebar kemana-mana, dan mereka menjadi penyesat. Sebab banyak penyesat telah muncul pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Terjemahan yang lain, ini pengajar-pengajar palsu, pemimpin-pemimpin palsu, antikristus yang ciri-ciri ajarannya adalah tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, tidak mengakui keilahian Yesus dan sekaligus kemanusiaan Yesus, atau apapun kombinasi pengajarannya, yang intinya tidak mengakui Yesus adalah Tuhan 100% dan manusia 100%, dan tidak mengakui keselamatan di dalam Kristus. Dan inilah yang harus diwaspadai. Dan waktu itu sudah begitu banyak muncul dan pergi, menyebar, termasuk kepada daerah yang di mana ibu yang terpilih ini tinggal. Dan apa saran dan apa permintaan supaya waspada, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Ya. Supaya ibu yang terpilih ini dan anak-anaknya yang percaya kepada Yesus tetap tinggal dalam ajaran Yesus dan menolak yang palsu dan yang sesat. Kalau kita melihat ada ayat 10 dan 11, ada saran yang praktis di situ. Ya, kita melihat, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya.
sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Rasul Yohanes mengenal betul ibu yang terpilih ini, ibu yang percaya kepada Kristus dan anak-anaknya ini, bahwa mereka orang-orang yang memiliki kasih, tetapi kerinduannya adalah kasih ini diaplikasikan dengan bijak. Kasih yang sejati itu mengasihi betul, tetapi tentunya punya ketegasan, punya kemantapan iman, di mana untuk sesuatu yang palsu, yang tidak murni, yang tidak benar, yang melawan Kristus, yang anti Kristus itu ditolak dengan tegas. Tentunya bukan dengan kebencian ataupun permusuhan, tetapi ada sikap hati yang tidak memberi celah sedikit pun, tidak memberi hati untuk ajaran yang palsu, yang sesat, yang tidak murni, yang tidak mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ini harus dengan jelas, dengan tegas ditekankan oleh Yohanes Penatua ini kepada ibu yang terpilih ini. Betapa urgensinya pengajaran yang murni, ajaran yang benar, ajaran yang betul-betul mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini dipegang dan tidak dilepaskan. Dan orang-orang yang terus setia kepada ajaran Kristus ini memegang dengan teguh, melakukannya dengan setia, maka berkatnya ayat 9 itu dia memiliki bapa maupun anak, dan upahnya penuh, yaitu memiliki bapa dan anak. Dan supaya ibu ini tidak melangkah keluar, tidak meninggalkan imannya, tidak tersesat oleh ajaran-ajaran palsu ini. Dan itulah yang ditekankan oleh Yohanes Penatua. Kemudian di bagian penutup, 2 ayat penutup, sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dan anak-anak saudaramu yang terpilih. Dalam kondisi yang alasan-alasan tertentu, ya, surat ini mewakili sebelum Yohanes bisa bertemu langsung muka dengan muka untuk meneguhkan iman, untuk mengajarkan kebenaran, untuk memantapkan iman ibu yang terpilih ini dan anak-anaknya. Dan bagaimana kita melihat di sini sikap ataupun komitmen seorang pelayan Tuhan, bahwa ada kerinduan untuk bertemu langsung, membimbing, mengajarkan yang benar, supaya orang-orang yang dilayani ini benar-benar mantap dalam iman kepada Kristus. Dan kerinduan Rasul Yohanes untuk mengunjungi langsung, berjumpa dengan ibu yang terpilih ini untuk meneguhkan imannya, menghadapi ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang sesat. Apa yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini? Allah menghendaki setiap orang yang percaya hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, dan tetap tinggal dalam kemurnian ajaran Yesus. Mewaspadai ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat. Aplikasi praktis bagi saya dan saudara, sudahkah saya dan keluarga saya hidup dalam kebenaran dan hidup dalam ajaran Kristus, ajaran Yesus yang murni? Yang kedua, sudahkah saya punya komitmen untuk membimbing, memimpin, mengajar orang lain untuk taat pada perintah Kristus, ajaran Kristus yang murni? Terima kasih, kiranya menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Amin. Puji Tuhan, kita meresponi ucapan syukur kita masing-masing yang kita pernah menjadi anak, di mana ibu kita, bapak kita membawa pada kebenaran Injil Yesus Kristus, kita patut syukuri. Yang kedua, kalau kita ada di dalam kebenaran, kita juga patut bersyukur. Yang ketiga, kalau yang punya anak saat ini sudah dididik dan mengenal kebenaran, kita patut bersyukur. Kita melayani dalam kebenaran, kita juga bersyukur. Maka kita akan nyanyikan ku bersyukur Bapa, dan kita mau ucapkan syukur kita bersama-sama.
banyak yang sudah Tuhan berbuat buat kita, dan yang di dalam hidup, dan jangan tinggalkan terjadi saatnya kita terus bersyukur kalau ada orang tua pernah mendidik dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita semua hidup dalam kebenaran dan akan mendidik anak-anak juga dalam kebenaran dan hidup dalam pelayanan yang menyatakan kebenaran. Kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Saat ini kami terus diingatkan kalau saya punya orang tua, bapak, ibu, papa, mama yang mengajar kebenaran dalam Yesus Kristus. Terima kasih, bukan kebetulan, karena Tuhan merencanakan yang indah. Dan saat ini kalau aku hidup dalam kebenaran, kami hidup dalam kebenaran dalam firman Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena banyak penyesat-penyesat di dunia ini. Tuhan, kami boleh hidup dalam kebenaran karena kebaikan Tuhan. Dan kalau kami mendidik anak-anak, semua anak-anak cucu dalam kebenaran, sungguh pertolongan Tuhan Roh Kudus yang terus menyertai kami. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus.